Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Knil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau masih terkunci FRP-nya. Kemudian sebentar lagi kita akan bypass FRP dan ini kebetulan kata usernya handphonenya sudah di Android 11. Oke, sekarang kita setup dulu, kita koneksikan ke jaringan internet ya. Kita akan menggunakan jaringan WiFi sebentar, karena kalau tanpa jaringan internet seperti biasa ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi minta koneksi ke jaringan internet ya. Kita koneksikan dulu atau kita hubungkan ke jaringan via WiFi di sini, kemudian kita lanjut. Kemudian sedikit tambahin info buat teman-teman untuk Samsung Galaxy. Nah, ini kebetulan Galaxy A20s ya, Android 11. Jadi kata teman-teman untuk bypass FRP via akun Alliancell ini katanya sudah gagal, sudah tidak bisa. Nanti kita akan coba dulu ya. Kita belum mencobanya. Jadi di sini tetap kita siapkan dulu akun Alliancell ya. Ini kita harus siapkan di handphone lain akun Alliancell. Di sini bisa kita lihat admin sudah hijau, knob sudah hijau, dan ini biasa saya gunakan untuk bypass FRP pada Samsung Galaxy Android 11 atau 12. Tetapi kata teman-teman kok gagal katanya. Kita akan coba saja nanti ya. Oh, ini terlalu lama, kita bisa ulang lagi. Jadi nanti kalau gagal ya kita akan gunakan cara lain. Kemudian selain akun Alliancell, kita juga harus siapkan akun Samsung. Jadi kita siapkan satu handphone ya, handphone Samsung yang sudah punya akun Samsung dan kemudian ada akun Alliancell ya. Jadi kita harus ada handphone lain ya, katakanlah ini handphone si pembantu. Dan kemudian kalau benar memang untuk Alliancell-nya ini tidak bisa digunakan lagi, di sini saya sudah siapkan untuk cara yang nomor 2, yaitu menggunakan aplikasi notification bar dan paket Disable Pro. Dan aplikasi ini tidak ada di Google Play Store ataupun di Galaxy Store. Ini tidak ada ya teman-teman, nanti bisa download dengan terpisah. Dan untuk bahannya ada di kolom deskripsi, linknya sudah saya siapkan. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya, kemudian download Google Browsing lalu install di handphone si pembantu ini. Oke, kita lanjut. Ini kita bisa klik gunakan akun Google saya untuk ke setup terakhir verifikasi akun Anda. Ya, kita tunggu ya sampai di sini. Tentu saja karena akun Google-nya lupa, di sini tidak mungkin kita meloginkan akun Google-nya. Oke, sampai di sini kita bisa kembali saja sampai halaman awal, dan di sini kita akan gunakan PC untuk proses selanjutnya. Ya. Oke, sekarang kita ini casnya kita lepaskan dan kemudian kita siapkan kabel data. Lalu kita menuju ke halaman komputer dulu. Dan di komputer di sini saya sudah siapkan untuk Samsung USB driver dan kemudian Samsung FRP 2020-nya, karena saya sudah menginstal drivernya. Jadi kita langsung saja ekstrak Samsung FRP 2020-nya, kita taruh di desktop saja, kemudian oke. Dan buat teman-teman, ini foldernya. Buat teman-teman yang sebelumnya belum menginstal USB drivernya, silahkan install saja. Ini kita buka foldernya ya. Di sini juga ada untuk Samsung USB drivernya ya. Ini kita langsung buka saja Samsung FRP 2020 XC nya, kita buka dan kemudian kita tunggu sampai tool FRP 2020-nya terbuka, dan biasanya dia langsung browsing ke Google seperti itu ya. Ini kita close semua, sisakan tool Samsung FRP 2020-nya. Kemudian di sini kita bisa langsung koneksikan ke PC ya. Seperti ini, dan kita seperti biasa tunggu sampai terbaca dengan PC. Biasanya ada notifikasi. Kita tunggu saja sebentar.
Kita tunggu, dan kalau sudah ada di layar komputernya ada notifikasi sudah terbaca, kita bisa langsung klik bypass FRP, kemudian ini langsung oke saja, kemudian reading info kita tunggu saja sampai berhasil. Dan kalau berhasil nanti di tampilan layar handphonenya akan ada notifikasi ya seperti ini, IC firmware seperti ini. Lalu di sini bisa kita klik lihat yang sebelah kanan ya, ini kita klik lihat, dan kemudian ada menu YouTube sebentar, lalu masuk di halaman Chrome, kita lepaskan kabel datanya, kita ganti casan ya, kita sambil colok cas karena kata usernya ini baterainya agak lumayan boros, takutnya tidak cukup ya. Kita bisa terima dan lanjutkan lain kali, kemudian masuk di halaman Google login seperti ini, kita bisa klik bar address atas, lalu kita bisa ketikkan addroom/bypass ya, atau di saran pencarian sudah ada. Kita akan kunjungi blog addroom, kita pilih yang paling atas Google bypass Google Icon 2020 ya, kita bisa klik saja, dan kemudian kita masuk di halaman addroom. Tunggu sebentar ya, masuk di halaman ini. Kemudian di sini kita akan buka setting app ya. Setting app ini kita open. Kita akan lihat untuk Android ya. Kata usernya tadi Androidnya 11, kita pastikan dulu. Masuk di menu tentang ponsel, kemudian ini informasi perangkat lunak ya. Androidnya memang Android 11, coba kita lihat ya. Sudah Android 11. Benar ya, berarti apa yang dikatakan usernya. Tingkat plat keamanannya 1 Maret 2022. Kemudian di sini kita langsung saja loginkan akun Samsungnya. Jadi akun Samsung yang ada di handphone si pembantu ini ya, ini akan kita loginkan di handphone yang kita kerjakan ya. Sebentar kita loginkan dulu akun Samsungnya agar nanti kita bisa mendownload bahannya atau bisa mengupdate Galaxy Store-nya ya. Kita loginkan dulu, kemudian next, lalu passwordnya. Dan buat teman-teman yang ketika login meminta verifikasi 2 langkah, meminta kode verifikasi ya, nanti ada kode verifikasinya masuk di handphone si pembantu. Karena ini tadi saya nonaktifkan untuk verifikasi 2 langkah karena kadang-kadang dapat kode verifikasinya ini terlalu lama ya. Oke, ini tanpa kode verifikasi akun Samsung yang di handphone si pembantu sudah siap kita loginkan di handphone yang kita kerjakan ya. Ini bisa kita lihat. Oke, sampai di sini akun Samsung sudah kita loginkan, sudah beres. Kemudian kita akan update Galaxy Store-nya. Di sini di halaman addroom kita bisa open Galaxy Store-nya. Ya, kita akan open ini, buka. Kemudian kita tunggu sampai muncul halaman seperti ini. Di sini kita akan update ya. Nah, ini klik update. Langsung mengunduh ini Galaxy tema dulu ya. Nah, ini bisa kita letakkan dulu, kita sambil tunggu karena saya tahu internet saya lagi sedikit lelet ya, jadi biasanya agak sedikit lama. Kita tunggu sampai selesai, dan kalau sudah selesai masuk lagi di halaman addroom seperti ini. Oke, buat teman-teman sampai di sini kita stop dulu ya, kita istirahat. Kita tampilkan dulu video cuplikan ketika bypass FRP via Alliancel. Seperti biasa kita ketikkan username, kemudian passwordnya, dan sudah berhasil ya. Kemudian kita sign in, dan ternyata benar saja teman-teman yang bilang ya gagal via Alliancel ini. Untuk device name-nya kita ketikkan, kemudian next, lalu adminnya kita aktifkan, berhasil, sudah aktif, dan next lagi. Dan ternyata masalahnya di sini ya, Samsung Knock not detected. Jadi Samsung Knock-nya ini tidak bisa aktif, dan ini sudah bisa dipastikan gagal. Di sini bisa kita lihat adminnya hijau tapi Knock-nya merah ya. Jadi sudah jelas benar ya, via Alliancel sudah tidak bisa lagi. Oke, sekarang kita lanjut di step yang tadi ya. Masuk di addroom lagi, kemudian kita buka lagi Galaxy Store-nya.
dan kita tunggu sampai di halaman Galaxy Store yang terbaru seperti ini. Kemudian di sini nanti kita akan mendownload file launcher ya. File launcher kita bisa klik logo pencarian. Di sini banyak pilihan ya, ada strip launcher, ada S9 launcher, ada OS 13. Coba kita akan gunakan atau akan kita download OS 13 launcher ya. Kita ketikkan saja OS 13, kemudian di saran pencarian sudah ada ya, OS 13 launcher control center. Nah, ini kita bisa klik saja. Kemudian kita tunggu sampai proses mengunduhnya selesai ya. Kita tunggu. Jadi kita setelah via Alien Shell tidak berhasil, kita gunakan cara seperti ini. Kita akan menggunakan launcher tema ya. Oke, sudah selesai. Kita klik tanda panah ini, kemudian ini kita bisa klik enter, kemudian kita geser ke kanan ya sampai mentok, lalu klik start, dan kita sudah berhasil menginstal launcher temanya ini ya, sudah selesai. Oke, terus kemudian ini kita lihat di pengaturan untuk akun Samsungnya ya, sudah siap tadi ya. Lalu kita ke handphone si pembantu ya. Jadi di sini kita akan gunakan dua aplikasi ya. Ini notification bar dan paket Disable Pro, dan ini sudah kita install tadi ya. Sekarang kita masuk di menu pengaturan, kemudian pilih akun dan pencadangan, lalu kita bisa cadangkan data. Kemudian tunggu ya, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita ambil satu saja untuk mencadangkan data. Sebentar, ini kita nyalakan lagi, tadi redup ya. Dan di sini kita pilih hanya satu aplikasi saja, yang lain kita matikan ya seperti ini, dan sisakan satu aplikasi ini. Kemudian kita klik buat cadangan, lalu kita tunggu sampai 100% ya, ini untuk persentase progresnya. Dan kalau sudah 100% kita bisa klik selesai, dan kita sudah berhasil mencadangkan data dari handphone si pembantu ini. Oke, kemudian kita ke handphone yang kita kerjakan. Di sini kita bisa masuk di menu pengaturan, kemudian akun dan pencadangan. Di sini kita akan restore atau kita akan pilih pulihkan data. Kita klik seperti ini, lalu minta perbaruin Samsung Cloud. Di sini kita bisa kembali saja ya. Kita kembali saja, kembali lagi sampai menu awal pengaturan ini. Kemudian kita cari menu aksesibilitas. Kita klik saja, lalu kita pilih yang menu interaksi dan kecekatan, ini kita klik. Kemudian yang paling atas tombol alih universal, ini bisa kita klik. Kemudian di sini kita lewati. Kemudian kita aktifkan pintasan tombol alih universal ya, ini kita aktifkan ini, lalu kita izinkan. Setelah aktif kita bisa klik tombol alih universal ini di bagian tulisannya di tengah seperti ini, kita klik saja, lalu kita aktifkan ketuk tombol aksesibilitas ini, dan di bawah ada logo aksesibilitas, ini bisa kita klik saja, kemudian batal, coba klik lagi, kemudian batal lagi. Oke, sampai di sini kita bisa kembali saja, kembali lagi sampai menu pengaturan awal ya, sampai menu pengaturan awal. Di sini kita bisa pilih akun dan pencadangan lagi, kemudian kita bisa gunakan dua jari, pulihkan data dan logo aksesibilitas ini kita klik bersamaan menggunakan dua jari ya. Nah, ini kita klik ya, kita klik seperti ini. Kemudian di sini kita bisa pilih batal atau kembali atau ketuk ruang kosong ya, dan tampilannya seperti ini. Kemudian di sini terlihat semua ya,
jadi terlihat semua program yang ada di handphone si pembantu tadi. Kita uncheck saja semua, kemudian kita centang atau checklist satu di bagian aplikasi. Ya, sampai di sini kita bisa coba kita ketuk dengan 2 jari seperti tadi ya, sama logo aksesibilitas ini. Kita coba ketuk seperti ini. Oh, malah centangnya hilang ya. Coba kita centang lagi di tanda panahnya ya, dan berhasil seperti ini. Untuk memperbarui Samsung Cloud kita kembali saja, dan ini gagal ya. Kita kalau gagal kembali lagi seperti ini, kita bisa ulang lagi ya. Pulihkan data, kemudian kembali, gagal, ulang lagi. Jadi ketuk 2 jari, pulihkan data, dan logo aksesibilitas yang di bawah. Oke, ternyata gagal. Harusnya gambar itu harus ya ini seperti ini ya, kekunci seperti ini. Jadi kita ulang lagi seperti tadi. Apa kita langsung saja ya, tidak usah kita uncheck. Kita ketuk dengan 2 jari bagian aplikasi dan logo aksesibilitas ini. Coba kita ketuk. Tidak mau, ini tanda panahnya, kita ketuk. Oke, kita sudah masuk di aplikasi ya, dan ini semua aplikasi di handphone si pembantu di sini kelihatan sudah tercentang semua. Dan ini kita akan pulihkan data, notifikasi bar, dan paket disable ya. Hanya 2 aplikasi saja. Ini bisa kita uncheck. Kita pilih 2 aplikasi yang kita butuhkan, notification bar dan paket disable pro ya. Ini 2 aplikasi ini. Kemudian di sini kita bisa klik selesai ya. Jadi hanya 2 aplikasi ini, notification bar dan paket disable pro ini. Jadi hanya 2 aplikasi ini yang akan kita restore ke handphone yang kita kerjakan. Kemudian setelah 2 aplikasi ini terpilih, kita bisa klik selesai ya. Di sini bisa kita sebentar ya, jadi 2 saja ya. Kita klik selesai dan kemudian klik pulihkan, install. Oh, ini tadi tercentang semua ya, semua aplikasi yang ada di handphone si pembantu tadi tercentang semua, ternyata kembali tercentang ya, dan ini sudah proses restore. Oke, kita biarkan saja ya, daripada ngulang-ngulang susah. Jadi semua aplikasi di handphone si pembantu tadi terrestore semua di sini. Aturan tadi ketika kita sudah pilih 2 aplikasi, notification bar dan paket disable tadi 2, kemudian kita klik selesai, dan ketika klik selesai itu tercentang lagi. Jadi kita harus uncheck lagi, pastikan 2 yang terpilih, kemudian baru kita klik pulihkan ya. Jadi seperti itu ya seharusnya ya. Jadi seharusnya hanya 2 aplikasi ini saja yang kita restore, tetapi tadi ketika kita klik selesai otomatis tercentang lagi, dan kita lupa langsung kita pulihkan saja ya. Jadi harus ada 2 kali kita pilih aplikasinya ya. Oke, biarkan saja semua terrestore ya. Oke, ini sudah selesai ya. Udah selesai. Ini lumayan lama tadi proses restore-nya. Kita klik selesai, kemudian ini kita bisa batal saja, lalu kita kembali. Ini sudah selesai, kita pulihkan data atau restore. Ini kita klik batal dan ini tampilannya. Jadi semua data kita restore tadi ya, dan ini 2 data yang kita butuhkan sudah aman ya, notification bar dan paket disable pro sudah selesai. Oke, sampai di sini kita tinggal lanjut. Ini sebentar, ini kita geser ke bawah saja sebentar biar agak jelas ya. Kita geser ke bawah, notification bar dan paket disable pro. Oke ya, sampai step ini kita sudah lega, ini sudah mantap.
Kemudian kita lanjut masuk di menu pengaturan. Ini kita buka menu pengaturan, kemudian kita akan cari menu privasi. Kita bisa klik privasi, kemudian manajer izin ya, ini kita klik, kemudian masuk di menu pengelola izin seperti ini. Kita cari penyimpanan ya, sebentar, penyimpanan. Ini kita bisa klik penyimpanan, kemudian titik 3 di pojok kanan atas bisa kita klik, kita pilih tampilkan semua sistem, kemudian kita tunggu ya, masuk di halaman penyimpanan. Kita cari aplikasi paket Disable Pro. Sebentar, kita cari dulu jauh di bawah ya, ini paket Disable Pro. Ini bisa kita masuk di sini, kita klik izinkan pengelolaan semua file. Ini kita klik, kemudian izinkan, lalu di sini kita bisa kembali saja, kembali sampai ke menu ya, kembali terus sampai ke menu seperti ini. Lalu kita buka aplikasi notifikasi bar. Ini aplikasi notifikasi bar kita buka, kita tunggu sebentar, kemudian kita bisa aktifkan accessibility ya, ini kita aktifkan seperti itu. Lalu kita pilih layanan terinstall, ini bisa kita klik, kemudian notifikasi bar ini bisa kita klik, kemudian aktifkan pintasan notifikasi bar ya, ini bisa kita aktifkan, izinkan, kemudian bisa kembali klik lagi notifikasi bar, aktifkan yang atas ini, kita aktifkan, izinkan, dan sampai di sini kita tinggal kembali saja, kembali lagi ke menu ya, kembali lagi ke menu, lalu kita buka aplikasi paket Disable Pro. Dan sebelum aplikasi paket Disable Pro ini kita buka, kita bisa matikan dulu jaringan internetnya. Yang menggunakan WiFi kita matikan dulu, yang menggunakan data seluler keluarkan dulu SIM cardnya. Kemudian kita langsung buka paket Disable Pro nya ini, kemudian agree dan enable admin. Sebelum kita klik enable admin ya, kita kembali aktifkan lagi jaringan internetnya, dan kalau menggunakan data seluler masukkan kembali SIM cardnya sambil menunggu internetnya ini sudah aktif kembali. Kita klik enable admin ya tadi. Sampai di sini kita bisa aktifkan. Oke, kemudian ada halaman seperti ini. Saya telah membaca dan menyetujui semua hal di atas. Kita klik kemudian setuju, langsung ada tulisan error retry seperti ini. Kita tinggal abaikan saja, kita tunggu, masih loading seperti ini. Kita tunggu saja ya sampai masuk di halaman all paket seperti ini. Kemudian kita bisa klik logo pencarian ini. Di sini kita akan ketikkan setup atau tulisannya stop ya, dan kemudian di situ ada, perhatikan ada dua baris yang tulisannya merah, itu ada panduan penyetelan Samsung dan penyiapan Android ya. Kita pilih yang penyiapan Android dulu, kita klik ini, lalu kita bisa disable ya. Oke, kemudian kita bisa kembali lagi, lalu kita pilih yang panduan penyetelan Samsung, lalu clear data, kita klik clear data. Oke, sudah apa belum ya, coba kita ulang lagi, clear data. Oke, sudah ya, kita bisa kembali sampai ada peluncur ini seperti ini ya, ada panduan penyetelan Samsung. Kita pilih yang panduan penyetelan Samsung ini, kemudian hanya sekali saja kita klik, lalu kita tunggu. Oke, ada notifikasi silakan tunggu loading seperti ini. Ini sudah mantap ya, sudah selesai, dan tinggal kita setup saja sampai handphonenya ke menu. Nah, ini kita tunggu, masih dapatkan aplikasi yang disarankan. Di sini masih loading, masih muter-muter seperti biasa. Kita tunggu. Oke, kemudian selesai, kita bisa berikutnya saja ya.
berikutnya atau uncheck. Kita berikutnya saja. Kemudian apa ini, kita lewati saja. Sudah siap dan klik selesai. Kita tinggal tunggu saja, handphone akan berhasil masuk ke menu ya. Oke, sudah berhasil masuk ke menu, dan ini artinya proses bypass FRP pada Samsung Galaxy Android 11 ataupun 12 dengan cara yang terbaru ini sudah sukses. Tetapi ini tadi ya, permasalahannya ketika kita cadangkan data ini, semua kita cadangkan seharusnya kan dua ini saja ya, dua aplikasi notification bar dan paket disable. Ternyata semua aplikasi kita cadangkan dan sudah terlanjur kita restore ke sini ya. Jadi sampai di sini kita tinggal kembalikan saja ke pengaturan pabrik, kita reset ulang ya. Kita reset ulang biar bersih ya. Biar bersih, tidak ada akun Samsung kita, semua setelan menjadi baru lagi. Ya, kita bisa klik reset di sini, kemudian kembalikan ke reset data pabrik, lalu reset dan hapus semua ya. Jangan lupa kita loginkan atau kita masukkan password dari akun Samsung kita. Oke, sampai di sini selesai. Dan kita tinggal menunggu saja handphonenya menyala kembali, reboot kembali, dan ini nanti selesai handphone ini booting, maka semua sudah clear, sudah bersih, handphone sudah seperti baru lagi dan sudah terbypass FRP-nya, sudah aman digunakan kembali. Nah, ini kita percepat saja karena ini lumayan lama ya, biasanya kalau habis reset ya, habis reset setelan pabrik. Oke, masuk di halaman selamat datang, kemudian kita tinggal setup saja, tidak usah kita koneksikan ke jaringan internet ya. Ini tanpa jaringan internet, kita lewati, kemudian kita setup, kita tinggal lewati saja opsi-opsi ini ya, berikutnya saja. Kemudian seperti biasa, lindungi ponsel kita jangan pernah atau lewati dulu, tunggu sebentar. Dan ini sudah bisa dipastikan sukses ya. Ini ada notifikasi error ya, tutup aplikasi saja, kita tunggu sampai selesai. Jadi sekali lagi, untuk saat ini proses bypass FRP pada handphone Samsung Galaxy Android 11 atau 12 sudah tidak bisa lagi via akun Aliansel ya. Jadi jalan satu-satunya tadi bisa lewat aplikasi notification bar dan paket disable pro. Dan buat teman-teman yang tidak punya aplikasi keduanya tadi, saya sudah siapkan link downloadnya di kolom deskripsi. Nah, karena aplikasi tersebut tidak ada di Play Store ataupun di Galaxy Store ya, jadi tidak disediakan. Jadi teman-teman bisa download secara terpisah, kemudian install di handphone si pembantu ya, sekaligus akun Samsungnya teman-teman bisa siapkan. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, salam opreker handphone.